Oke, baik. Sudah 10.30 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Sebelumnya mohon maaf ya. Tadi malam ada edaran dari rektor terkait rencana ada demo hari ini di Banjarmasin. Jadi eh, bukan cuma Unlam sih, sekolah pun SD, SMP ada beberapa yang diliburkan, ada yang sampai jam 12 karena rencananya demonya di Banjarmasin sih nanti jam 2 kalau nggak salah jam 1 masa mulai bergerak jam 2 acara inti. Jadi untuk keamanan kita sementara sih edarannya sampai hari Kamis ya. Tapi kita lihat nanti perkembangannya. Oke. Sebenarnya juga materi hari ini sebenarnya sedikit. Mau saya kasih, sebenarnya saya awalnya maunya kalian lihat video aja, tapi nanti daripada kalian lihat video saya kasih tugas, kita ketemu aja sebentar. Karena dari Prodi juga minta ada apa namanya? Ada recordnya dari Prodi mintanya Pak Arsat minta ada record bahwa memang perkuliahan dilaksanakan. Oke. Tapi nggak, kalau mungkin kelas lain, hati-hati kelas lain ada yang harus open cam ya, kalau kita santai aja. Oke, baik. Jadi, nyambung minggu kemarin, ini materi santai sebenarnya. Jadi hari ini kita hanya bicara, apa sih penelitian itu? Nah, penelitian itu benda apa sih? Meneliti. Nah, jadi sebenarnya kalian itu sudah punya pengalaman meneliti. Baik meneliti secara akademis maupun non-akademis. Meneliti itu asalnya apa? Nah, ada masalah dan ada rasa keingintahuan. Itu adalah awal biasanya kita sebabnya kenapa meneliti. Nah, meneliti itu kemudian ada dua pendekatan. Bisa pendekatan ilmiah, bisa pendekatan non ilmiah. Atau kalau bahasa non ilmiah itu contohnya cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu non ilmiah. Tapi kalau pendekatan ilmiah contohnya apa? Cinta ditolak artinya PDKT-nya harus lebih intens lagi kan. Nah, tinggal dilihat apa metodenya. Dari keingintahuan itu kemudian kita berusaha mencari jawaban untuk solusi permasalahan. Nah, kalau misalnya di sipil, contoh, paling gampang apa? Ya kalian lihat di sekitar kalian, Pak, di Unlam jalan rusak. Nah, kita terus mikir, Unlam Banjarbaru, Pak, jalannya rusak. Kenapa? Apa sebabnya? Dari kita tahu sebab itu, baru bisa kita memikirkan apa solusinya. Nah, kita nggak bisa langsung ke solusi kalau kita nggak tahu sebabnya apa. Nah, itu adalah pendekatan yang ilmiah di sini. Ini nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan saya langsung dipotong aja, nggak apa-apa ya. Ini contoh, kita ambil contoh yang gampang. Amir atau misalnya kalian sakit perut selama seminggu. Sakit perut ini bisa kita dekati dari dua sisi tadi. Bisa ilmiah, bisa non ilmiah. Paling gampang biasanya kita langsung mikir, kok sakit ya? Kemarin makan apa ya? Nah, kan itu pasti ke situ biasanya. Maka itu pendekatan ilmiah. Sakit perut umumnya penyebabnya adalah makanan yang masuk. Kita lihat dulu. Kita kemarin ada makan apa? Jangan-jangan kalian alergi makan seafood misalnya. Pas makan udang atau misalnya makan kepiting. Nah, contoh seperti itu. Kalau sudah tahu masalahnya apa, makan apa misalnya alergi tadi, maka kalau secara ilmiah kita ke dokter. Nah, atau beli obat misalnya. Ke dokter misalnya tes lab terus beli obat, kesimpulannya apa? Keracunan atau alergi. Nah, ini umum pendekatan ilmiah kalian sudah biasa menghadapi. Batuk misalnya, batuk apa? Kalau kata ibu-ibu kan kebanyakan makan es. Nah, kalau bahasa Banjar kan makan es terus. Nah, esnya apa? Dilihat. Non ilmiah gimana? Non ilmiah contoh sakit perut. Wah, langsung. Nih ada yang ada ketujuan aku nih. Nah, disantet misalnya. Pergi ke dukun. Nah, kata dukun kamu disantet teman sekelas kamu yang duduknya di sebelah kiri. Wah, dah langsung kena serang temennya. Terus penyembuhannya gimana? Pakai kembang 7 rupa, mandi tengah malam dan lain-lain. Kesimpulannya apa? Amir kena guna-guna dari teman atau musuhnya. Dua-duanya ini betul, nggak ada yang salah. Tinggal kita melihat dari sudut pandang yang mana. Karena memang sebenarnya ada beberapa masalah yang tidak bisa didekati secara ilmiah. Harus dengan pendekatan non ilmiah. Mau nggak mau seperti itu. Contohnya apa? Kesurupan. Nah, kesurupan mau nggak mau non ilmiah.
Di dunia sipil kesurupan gimana, Pak? Sering kesurupan. Contohnya kalau kalian misalnya baru mau memulai proyek tapi lupa di site itu nggak selamatan. Nah, itu sering kejadian ada kesurupan di situ. Biasanya sih kalau saya ke pertemuan kelas, saya kasih lihat foto-fotonya. Saya punya beberapa foto-foto kejadian ini. Tapi ya karena kita online nantilah fotonya nanti. Tapi memang ada beberapa yang harus non ilmiah. Nah, cuman di sini karena kita bicara metodologi penelitian, kita akan menitik beratkan pada yang pendekatan ilmiah. Jadi pendekatan ilmiah dulu gimana? Perumusan masalahnya jelas. Apa jelasnya? Sakit perut. Nah, itu spesifik. Sakitnya di mana? Di perut. Spesifik sudah. Masalahnya sakit, spesifik tempatnya di mana? Perut. Kemudian, masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Contohnya apa? Bangunan runtuh. Bangunan jelas. Masalahnya apa? Bangunan, konstruksi. Spesifiknya apa? Dia runtuh. Bisa kita lihat? Bisa kelihatan. Bisa diukur? Bisa. Kita bisa mengukur yang runtuh bagian mana, sisa betonnya berapa, dan lain-lain. Nah, kalau ilmiah setelah diamati, maka untuk menjawab ada data. Nah, jadi nggak bisa langsung kalian dengar berita jembatan rubuh. Langsung kalian bilang, oh itu salah pondasinya. Nah, nggak bisa seperti itu. Harus ada data dulu. Datanya apa? Jembatan rubuh. Kita lihat. Sondirnya mana? Data beban mana? Perancangan desainnya mana? Apakah sudah sesuai SNI? Apakah safety faktornya memenuhi? Data itu yang harus kita pegang untuk menjawab pertanyaan. Nggak bisa kita langsung cuman baru dengar berita langsung vonis, oh ininya nggak kuat, oh ini salah kontraktor. Nggak bisa. Itu pendekatan ilmiah. Kemudian, bagaimana cara mengumpulkan data tadi itu harus berdasarkan logika yang betul. Contohnya apa? Untuk menjawab, oh kita sondir dulu Pak. Sondirnya harus standar. Coba lihat Pak, kita misalnya hitung ulang menggunakan software berlisensi sesuai dengan SNI yang terbaru. Nah, itu harus standar juga. Nah, yang susah itu ini. Kesimpulan siap atau terbuka untuk diuji oleh orang lain. Jadi kalau pendekatan ilmiah itu wajar. Misalnya, contoh, ada orang yang nggak setuju dengan pendapat kita, dia punya pendapat lain yang 180 derajat. Nggak masalah, itu pendekatan ilmiah. Boleh seperti itu. Nah, ini contohnya. Tapi kalau non ilmiah, tadi contohnya ke dukun, lah kan beda-beda. Yang satu pakai jin iprit, yang satu pakai jin tomang aja sudah beda dukunnya kan ya. Nah, jadi perumusannya kabur atau abstrak. Masalah tidak selalu dapat diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Nah, ini juga susah. Contohnya apa? Lah kalian ke dukun yang ada di Banjar sama ke dukun yang ada di Jawa sama ke dukun yang ada di Bali aja beda sudah. Lingkungan supranaturalnya sudah lain. Nah, itu kan beda-beda, nggak bisa. Tapi kalau di ilmiah, dimanapun dibahas itu sama. Kemudian jawaban tidak diperoleh langsung dari hasil pengamatan dari lapangan, keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan, dan tidak dibuat untuk diuji oleh orang lain. Nggak bisa didebat. Yang ada dukunnya kalahin nanti. Nah, ini susahnya kalau non ilmiah. Kalau ilmiah bisa. Misalnya ada orang nggak suka atau nggak setuju dengan pendapat kita, tinggal kita adu data. Saya berdasarkan ini, Anda berdasarkan apa, nanti dilihat. Dan mungkin nggak ada namanya nggak ada pendekatan yang sempurna, mungkin ada kekurangan di kita yang di dia sudah tertutupi, nggak masalah seperti itu. Nah, jadi sekali lagi penelitian ini apa? Ada ingin tahu. Karena ingin tahu, maka dia meneliti, ada temuan. Nah, temuan ini nanti menambah khazanah ilmu pengetahuan. Sini. Contohnya apa? TA kalian, skripsi kalian nanti. Skripsi kalian itu, contohnya misalnya ambil transport jalan. Sebenarnya metodenya sama, itu juga kan ya. Tapi contoh di Ayani. Ayani kilometer 0 sampai kilometer 40. Apakah sudah semua ruas diteliti? Kalau belum, maka misalnya kalian ngambil ruas itu, meskipun metodenya sama, tapi ini sudah memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Jadi orang mau proyek di ruas mana tinggal ngecek. Saya perlu di kilometer sekian sampai sekian, ambil TA kamu. Kilometer yang lain, ambil TA teman, dan lain-lain. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian apakah semua kegiatan meneliti dapat disebut penelitian? Jadi kegiatannya nanti meneliti. Prosesnya disebut penelitian. Di mana penelitian atau research, bahasa Inggrisnya research ya. Research di Indonesia kan jadi riset atau penelitian. Adalah proses yang sistematis, meliputi pengumpulan dan analisis informasi data dalam rangka meningkatkan pengertian tentang fenomena yang kita minati, bisa amati, atau menjadi perhatian kita. Nah, biasanya kita meneliti sesuatu karena ada minat atau kita suka.
Kalau kita nggak suka atau tidak berminat itu jarang kita meneliti bidang itu. Contohnya apa? Saya terbiasa di bidang geoteknik. Jadi penelitian saya rata-rata di mana? Saya suka di lab. Saya suka di lab. Saya terus bukan orang yang banyak di lapangan. Saya suka di lab. Jadi skripsi saya, tesis saya, sama disertasi saya itu semua penelitiannya di lab. Nah, kenapa? Saya suka kerja di lab. Saya nggak suka kerja di lapangan. Nah, ini contoh. Jadi penelitian saya itu lab semua. Skripsi saya lab, S1 saya lab, S1 saya nge-lab pasir, S2 nge-lab gambut, S3 nge-lab kayu galam. Tapi semuanya di lab. Cuman S3 ada tambahan di lapangan sedikit. Tapi ada yang nggak suka di lab. Sukanya contohnya apa? Sukanya panas-panasan, ngitung kendaraan trafik. Ada yang suka. Ada yang sunya survei, wawancara ke tukang-tukang. Nah, itu masing-masing punya minat masing-masing. Biasanya basic penelitian dia arahnya ke situ. Nah, termasuk nanti kalian skripsi. Kalau bisa pilih yang kalian suka. Maunya ngerjakan yang mana. Itu nggak terlalu, apa meskipun ada masalah atau capek, nggak akan terlalu beban buat kalian biasanya. Nah, ada beberapa yang salah kaprah. Jadi penelitian itu bukan hanya mengumpulkan informasi atau data. Jadi kalau kalian misalnya wawancara ke tukang-tukang sudah dapat hasil, itu belum meneliti, baru mengumpulkan data. Harus diolah dulu. Atau memindahkan fakta dari satu tempat ke tempat lain, itu juga belum disebut sebagai penelitian. Membongkar-bongkar mencari informasi, contohnya ini apa? Cari daftar pustaka, nanti kalian bikin bab 2 dasar teori, itu kalian nyari dari buku ini, buku ini, buku ini, buku ini, kalian kumpulkan jadi satu. Nah, itu masih belum lengkap penelitiannya. Dan juga ini bukan sesuatu yang wah sebenarnya. Orang-orang tanpa sadar pun sering mengerjakan penelitian sudah ya. Nah, kalian S1, D3 nggak ngerjakan penelitian, D4 ngerjakan penelitian, S1 oke, SMA iya Olimpiade Sains itu udah penelitian dan lain-lain kan ya. Nah, jadi apa itu penelitian? Penelitian adalah suatu proses untuk mencapai secara sistematis dan didukung oleh data jawaban terhadap suatu pertanyaan. Jadi ada pertanyaannya. Jadi nanti kalian bikin skripsi itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah kalian apa? Contoh, mendesain bangunan 4 lantai. Maka rumusan masalahnya pertama apa? Berapa gaya perletakan maksimum? Berapa eh, dimensi balok beton, dimensi balok kolom plat yang diperlukan? Dan tiga, berapa safety faktor? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab di kesimpulan. Nah, jadi itu di situ. Atau pemahaman terhadap suatu fenomena. Jadi nanti kesimpulan kalian itu menjawab pertanyaannya itu. Apakah harus semua? Enggak. Misalnya kalian merasa bangunan kalian terlalu kompleks, kalian potong. Enggak sampai ke dimensi boleh. Cuman gaya dalam aja. Enggak masalah. Itu boleh. Jadi penelitian itu dimulai dengan suatu pertanyaan atau permasalahan. Ya. Memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan. Nah, harus jelas. Ini nanti yang membatasi. Kita maunya kemana? Bangunan aja misalnya. Bangunan tuh kompleks. Apakah yang kalian mau lihat cuma reaksi perletakan, kalian mengevaluasi reaksi perletakan, gaya gempa, mengevaluasi misalnya simpangan dan lain-lain itu harus jelas. Kalau nggak, kebanyakan yang dikerjakan nanti. Penelitian itu ada waktunya. Jadi kalian juga jangan lupa, kalian TA nanti itu maksimal 6 bulan, kalau bisa 4 bulan. Jangan lama-lama. Karena untuk nulis perlu waktu. Jadi penelitiannya tuh kalau bisa 2 sampai 4 bulan, sisanya kalian nulis sama ngolah. Nah, itu disesuaikan dengan nanti pernyataan ini. Kemudian mengikuti rancangan prosedur yang spesifik, iya, biasanya membagi menjadi sub masalah utama dan sub masalah yang lebih dapat dikerjakan, dikelola. Contohnya apa? Mengevaluasi pondasi itu satu masalah besar. Mengevaluasi pondasi kita bagi lagi. Mengevaluasi pondasi pertama menganalisa data tanah, menghitung gaya yang bekerja, menghitung daya dukung, menghitung safety factor. Nah itu jadi kita pecah menjadi sub. Supaya apa? Supaya ngerjakannya nggak berat. Jadi kelihatan, oh satu selesai, selesai, selesai. Kalau nggak berat kalian. Contohnya apa? Kalian mau S2, kalian hitung biayanya. Waduh, 60 juta, Pak. Nah, jangan lihat 60 jutanya itu. 60 juta itu kan sampai selesai. Maka kalian bagi. Oh, per semester kira-kira sekian, sanggup apa enggak? Kalau kalian langsung mikir 60 juta, biasanya nggak jadi sekolah. Contohnya saya waktu S3 kayak gitu. Berapa riset saya? 120 juta. Saya langsung mikir mau mundur. Kenapa 120 juta sekali jalan tuh berat. Tapi kalau setelah saya bagi, oh step 1 saya cuma perlu 20 ini. Itu lebih gampang. Seperti itu. Nah, kemudian, 8 kata kuncinya, penelitian diarahkan oleh permasalahan, pertanyaan, atau hipotesis yang spesifik.
menerima asumsi kritis tertentu. Nah, ini ya. Jadi orang boleh ada pendapat orang boleh masuk, memerlukan pengumpulan dan interpretasi data dalam upaya mengatasi permasalahan. Dan penelitian adalah secara ilmiahnya berputar secara siklus. Artinya apa? Penelitian kalian itu biasanya menjadi awal penelitian yang lain. Boleh. Pak, saya mau nyambung TA teman saya. Boleh. TA kakak kelas. Boleh. Kakak kelas saya, Pak, betonnya campur bata. Saya mau campur bata kok. Boleh. Temennya yang lain, Pak, saya mau campur bata ringan. Boleh. Campur kelapa. Boleh. Nah, yang penting jelas rumusannya apa, tujuannya jelas silahkan. Jadi gampang kok ide itu bisa kalian lihat dari penelitian lain, apa yang bisa kalian modifikasi. Seperti saya bilang kemarin kan, ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi dia sebenarnya putar-putar sini aja. Ada masalah, kemudian tujuannya apa, hipotesis, kajian pustaka ini kita lihat dari penelitian-penelitian yang lain, pengumpulan data, kesimpulan, memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Nah, biasa dari saran ini, maka kelihatan yang belum diteliti di penelitian ini apa, itu bisa diambil untuk penelitian yang baru. Biasa contoh kayak profesor-profesor kayak Prof. Yulian, Prof. Rusdi itu beliau penelitiannya itu sudah continue. Jadi selesai ini, selesai ini, apalagi yang belum dan lain-lain. Kalian bisa langsung ke beliau kalau mau minta-minta contoh, minta judul dan lain-lain. Nah, isi khazanah ilmu pengetahuan yang diperkaya tadi apa? Bisa teori, bisa konsepnya, bisa prosedur, bisa alat dan metode. Nah, contoh di sini dalam catatan, kebenaran yang absolut hanya pada Tuhan yang Maha Esa. Ilmu yang ada di khazanah ilmu pengetahuan bersifat sementara atau relatif. Jadi, jangan marah kalau misalnya penelitian kalian ada orang yang menyanggah. Kenapa? Itu bukan kitab suci. Ya, karena bukan kitab suci, maka terbuka untuk diperdebatkan. Seperti itu. Contohnya apa? Ya gampang, disertasi saya mengenai galam itu langsung tiba-tiba setelah selesai saya keluarkan ada penelitian yang mirip dari dosen Politeknik, Poliban, tapi hasilnya berbeda jauh. Gimana? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Asumsi dia menggunakan asumsi A, saya menggunakan asumsi B. Jadi dasar pemikirannya aja sudah berbeda. Itu nggak masalah seperti itu. Jadi jangan marah kalau di debat dan lain-lain ya. Nah, jangankan kalian kami yang dosen aja sering kok apa sih namanya? Dihujat dan lain-lain gitu. Nah, kenapa? Ya bukan kitab suci. Ya kalau Al-Quran. Oh, cuman skripsi atau tesis kok ya. Nah, macam tujuan penelitiannya bisa eksplorasi. Kalian bisa mengeksplor. Contohnya apa tadi? Yang belum diteliti segmen sini, Pak. Nah, mengeksplorasi itu. Jadi, kilometer 0 sampai 10 sudah, misalnya. 20 sampai 30 sudah. 10 sampai 20 belum. Kalian ke situ. Itu eksplorasi. Atau deskripsi. Deskripsi contohnya apa? Ada barang baru. Contohnya misalnya apa? Yang baru dikerjakan contoh Pak Darmansyah itu kemarin mencoba penelitian mengenai cairan kimia baru yang bisa memperkirakan korosif beton. Nah, itu mendeskripsikan, oh cairan kimia ini setelah diteliti, efeknya muncul setelah sekian hari, dan hasilnya adalah ini. Nah, itu contoh seperti itu. Ada lagi prediksi. Nah, prediksi ini contohnya apa? Di transportasi biasa prediksi ini. Saya pernah membimbing mahasiswa yang memperkirakan bahwa berdasarkan arus lalu lintas kapal di tahun 2010 sampai 2015, maka 2017 pelabuhan Trisakti akan tutup, tidak ada lagi lalu lintas kapal. Nah, namanya prediksi. Apakah terbukti? Enggak. Buktinya sampai sekarang kapal masih jalan. Tapi namanya prediksi, ya kan dia menggunakan data yang tepat, nggak masalah. Itu pernah seperti itu. Ada lagi ke eksplanasi atau explanation itu kalian menjelaskan fenomena alam yang terjadi. Contohnya kalian mengevaluasi kelongsoran atau jembatan runtuh, maka kalian menjelaskan yang terjadi itu ini datanya ini. Nah, kalau misalnya aksi ini biasanya di lab. Jadi kalian bekerja di lab, kalian melakukan sesuatu, hasilnya apa? Dan penelitian nggak selalu harus berhasil ya. Dalam artian apa? Misalnya contoh, kalian campur beton dengan batako harapannya lebih bagus ternyata lebih jelek, itu nggak apa-apa, bukan berarti penelitian kalian gagal, bukan, tapi memang artinya hasilnya seperti itu dan sering kejadian, pernah ya. Nanti insya Allah kalau kita ketemu di kelas saya bisa bukakan beberapa contoh TA yang mengenai ini nanti ya, gampang. Nah, ini contohnya yang tadi eksplorasi. Nah, abstrak. Nah, contoh, apakah ada faktor supranatural yang berpengaruh dalam proses pembangunan gedung? Nah, jadi eksplorasi itu menjelajah sesuatu yang belum pernah ada atau terjadi. Nah, ini contoh. Apakah selamatan berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan? Ya, nah, buktinya apa? Ini. Nah, coba seperti itu. Deskripsi. Nah, contohnya apa? Seperti apa faktor supranatural secara lebih rinci? Apa bedanya dengan faktor natural? Nah,
supranatural, supernatural, supranatural. Itu kita deskripsikan, kita gambarkan. Oh, supernatural itu kejadiannya seperti ini loh, Pak. Pertama, waktu mau mulai pekerjaan, tiba-tiba genset mati mendadak. Kemudian kedua, ada tukang yang kesurupan. Ketiga, ada yang ngeliat pocong. Keempat, misalnya waktu kerja malam-malam, lampu proyek tiba-tiba mati dan lain-lain. Itu dirinci gitu. Nah, itu supernatural. Contoh seperti itu. Kalau prediksi apa? Kita bicara ke masa depan. Contoh, apa yang berkaitan dengan tingkat kerusakan akibat gempa? Apakah faktor umur bangunan berkaitan? Nah, ini. Jadi kita memprediksi sesuatu yang belum terjadi, efeknya kira-kira apa? Contohnya hari ini, apakah ada keterkaitan antara rencana demo mahasiswa, bukan mahasiswa ya, bukan cuma mahasiswa ya demo hari ini ya. Apakah ada keterkaitan antara rencana demo di Banjarmasin dengan kelancaran proses belajar mengajar? Nah, itu contoh prediksi. Ya, ada. Kenapa? Semuanya jadinya online untuk sekian hari ke depan. Eksplanasi. Apakah buruh dari lokasi atau kota tertentu menyebabkan mutu konstruksi rendah? Nah, atau yang sering misalnya contoh yang pernah adalah eh, terkait apa namanya? Contohnya keterkaitan antara asal daerah pekerja dengan keterlambatan pekerjaan. Nah, itu contoh. Maka kalian lihat, oh, kalau pekerjaannya dari Banjar, Pak, kebiasaannya kayak gini, 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 gini. Pekerjaan selesai dalam sekian hari. Kalau dari Jawa, gini, 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 gini. Kalau dari Madura, gini, 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 gini. Dari Sumatera, gini, 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 gini. Tapi, nah, susahnya kalau bisa eksplanasi ini jangan kita menjelek-jelekkan salah satu pihak ya. Jadi, kalau bisa tetap positif semua, tapi memang harus ada yang dikalahkan di sini. Itu agak sulit nih sebenarnya, eksplanasi ini. Kemudian yang di sini, contohnya lagi aksi. Nah, aksi biasanya lab, eksperimen. Cara apa yang paling tepat memotivasi pekerja bangunan Yogyakarta? Nah, contohnya seperti itu. Aksi kalau ini eksperimen. Kalau TA gimana, Pak? TA terserah kalian mau yang mana. Yang jelas sekarang TA itu harus penelitian, nggak boleh perancangan ya. Jadi kalau dulu boleh mendesain, sekarang nggak boleh lagi karena desain itu sudah di PBRS, Perancangan Bangunan Rekayasa Sipil. Jadi skripsi kalian itu harus penelitian. Bisa eksplorasi, bisa deskripsi, bisa prediksi, bisa eksplanasi, bisa aksi. Nanti tinggal kalian mau pakai yang. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu hari ini sekian? Materinya itu aja. Jadi TA kalian sekali lagi, kalau dulu boleh desain, sekarang TA kalian harus penelitian, tapi nggak harus masuk lab ya. Masuk lab itu duit soalnya. Tapi yang jelas nggak boleh desain. Evaluasi boleh. Misalnya kalian nanti di praktek kerja kalian di suatu bangunan dapat data lengkap, kalian mau mengevaluasi misalnya apa? Pak, yang di KP pakai galam, saya mau pakai tiang pancang, boleh. Itu mengevaluasi boleh. Tapi kalau mendesain suatu bangunan sampai jadi bangunan, itu nggak masuk di ranah TA sekarang karena itu sudah di PBRS masuknya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Jangan lupa absen ya. Saya tadi ngecek masih 20 orang lebih kayaknya yang belum absen ya. Oke. Oke, kalau nggak ada, sebenarnya materinya hari ini cukup sekian. Itu aja. Saya biasa di kelas pun paling setengah jam. Ya. Jangan lupa absen sekali lagi. Nanti insya Allah rekaman ini saya taruh di YouTube juga. Dan jangan lupa kalau yang buat ikut yang saya nggak tahu teknik ikut demo apa nggak sih. Biasanya orang-orang FISIP yang ikut mahasiswanya. Ya pokoknya kalau ikut demo hati-hati aja lah. Kalau nggak ya sudahlah kalian main ML aja di kos-kosan atau di kampus ya. Nggak usah kemana-mana lah ya. Serahkan ke yang ahlinya. Serahkan ke FISIP dan hukum lah. Itu bukan ranah kita sebenarnya. Kita berjuang di hal yang lain aja. Oke, stay safe, insya Allah. Semoga ada perkembangan. Saya nggak tahu, tapi yang jelas edarannya sih online sampai 4 hari ke depan ya. Oke, dan sekali lagi absen jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Jangan lupa banyak absen ya. Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak. Yang ke Banjarmasin lewat jam 2 hati-hati. Kalau jalan tutup.